Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar materi kelanjutan dari materi yang hari ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Cara yang pertama, dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Perhatikan contoh. Kita akan mengubah pecahan 3/5 menjadi pecahan desimal. Nah, di sini penyebutnya adalah 5. 5 ini kita ubah menjadi penyebut 10 atau 100 atau 1000 yang mendekati. Ya, yang mendekati adalah 10, yaitu 5 dikali 2. Nah, karena 5 dikali 2, maka 3 ini dikalikan juga dengan 2. Jadi sama-sama dikali 2. 3 dikali 2, 6. 5 dikali 2, 10. Maka didapat pecahan 6/10. Nah, 6/10 itu artinya kalau penyebutnya ada 10, satu angka di belakang koma. Ya, nah, nih. Jadi didapat 0,6. Atau kalian bisa membagi 6 dibagi 10. Ya, 6 dibagi 10 nanti dapatnya juga 0,6. Nah, cara yang kedua, kalian langsung membagi 3 dibagi 5. Jadi pembilangnya langsung bagikan penyebut. 3 dibagi 5. Nah, hasilnya ya, karena 3 tidak bisa dibagi 5, hasilnya adalah 0. 0 dikali 5 sama dengan 0, tulis di bawah 3. Kemudian kurangi ya. 3 dikurang 0. Berapa 3 dikurang 0? Ya, hasilnya adalah 3. Nah, setelah mengurangi, kita berikan tanda koma di hasil ini di sebelah 0. Ya, tanda koma. Nah, setelah kita memberikan tanda koma, kita boleh mengalihkan 3 ini dengan 10. Ya, jadi 3 dikali 10 jadi 30. Nah, sekarang kita akan membagi 30 dibagi 5. Ya, jadi berapa 30 dibagi 5? Ya, 30 dibagi 5 adalah 6. Nah, setelah itu 6 kalian kalikan dengan 5. Hasilnya 30, tulis di bawah 30. Kemudian dikurangi. 30 dikurang 30. Hasilnya adalah 0. Nah, berarti kita sudah selesai. Ya, sudah selesai membagi. Maka pecahan desimal yang kita dapat adalah 0,6. Oke, berikutnya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana? Dengan cara mengubah pecahan biasa, pecahan campuran tadi diubah menjadi pecahan biasa, lalu penyebut dari pecahan itu dirubah ke 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ya. Contoh misalnya nih ada 1/3/5. Nah, 1/3/5 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Ya, masih ingat caranya ya? Bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebut. Nah, bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebut. Jadi 1 dikali 5. Kemudian tambahkan dengan 3. Ya, tambah 3. Nah, penyebutnya tetap 5 ya. Penyebutnya tetap 5.
Sekarang kita kalikan 1 dikali 5 ditambah 3, hasilnya 8 ya. Nah, penyebutnya tetap 5. Jadi 8/5 setelah diubah menjadi pecahan biasa. Barulah kemudian kita ubah penyebutnya yang 5 tadi menjadi yang terdekat ini menjadi 10 ya. Jadi 5 dikali 2. Nah, 8-nya juga kita kalikan 2. Ya, jadi harus sama-sama dikali 2. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. 5 dikali 2 hasilnya 10. Ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 16/10. Ingat, penyebut yang berpenyebut 10 ini nanti satu angka di belakang koma ya. Jadi didapat 1,6. Ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya ya, sebenarnya kalian tulis dulu 16. Nih, 16 ya. Karena penyebutnya 10, berarti satu angka belakang koma. Hitung di belakang koma. 1, taruhkan koma. Nah, makanya didapat 1,6. Nah, cara yang kedua dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya setelah dijadikan pecahan biasa. Nah, di sini berarti kita bagi 8 dibagi 5. Ya, 8 dibagi 5 hasilnya adalah 1 ya. 1 kita kalikan ke 5 ya, ingat pembagian ya, urutan pembagian. 1 dikali 5 hasilnya 5, tuliskan di bawah 8. Kemudian kalian kurangi, 8 dikurang 5, hasilnya 3. Nah, sekarang kita bagi 3 dibagi 5. Karena tidak bisa dibagi 5, maka kita taruhkan koma di sini. Nah, setelah menaruh koma, ya, kita kasih koma. 3 ini boleh kita kalikan dengan 10. 3 dikali 10 jadi 30. Ya, nah sekarang jadi 30. Barulah kita bagi lagi dengan 5. 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6 ya. 6 dikali 5 30, kemudian kita kurangi hasilnya 0. Selesai kita membagi ya. Setelah selesai maka didapat hasilnya adalah 1,6 ya. Selanjutnya adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Dengan cara melihat banyak angka di belakang koma. Ya. Kalau satu angka di belakang koma berarti penyebutnya 10. Kalau dua angka di belakang koma penyebutnya berarti 100. 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000, dan seterusnya ya. Nah, setelah kita ubah penyebutnya tadi dengan melihat banyaknya koma, kita sederhanakan. Nah, seperti contoh berikut ini ya. Nih, ada pecahan desimal 0,75. Nah, 0,75 berarti banyak angka belakang komanya ada 1, 2 ya. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Maka penyebutnya tadi berapa? Penyebutnya jadi 100. Nah, jadi angka yang untuk pembilang kita tuliskan semuanya ya. 75 tadi kita tuliskan dengan mencoret angka nolnya. Nolnya kita hilangkan. Jadi tinggal kita ambil 75-nya ya. Jadi 75/100. Nah, selanjutnya, angka selanjutnya kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 25 ya. Jadi 75 dibagi 25, 100 juga dibagi 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3 ya. Dan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka pecahan 0,75 tadi diubah ke pecahan biasa menjadi 3/4.
Berikutnya adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Caranya masih sama dengan cara yang sebelumnya tadi, dengan cara melihat banyaknya angka di belakang koma. Ya, kalau satu angka berarti penyebutnya 10, ya. Dua angka penyebutnya 100, tiga angka penyebutnya 1000, empat angka dan seterusnya ya. Setelah itu sederhanakan ya, pecahannya disederhanakan. Nah, misalnya ini ya. Biasanya kalau pecahan desimal menjadi pecahan campuran itu dia bukan 0, tapi 1, ya 2, ada angka yang di depannya ini ya, maka dia itu nanti jika dirubah menjadi pecahan menjadi pecahan campuran ya. Nah, ini ada 1,25. Nah, 1,25. Ada berapa angka di belakang koma? Ada, kita hitung 1, 2. Jadi ada 2 angka belakang koma. Maka penyebutnya adalah 100 ya. Nah, untuk pembilangnya kita tulis semuanya ya. 1, 2, 5. Tulis semua angkanya dengan menghilangkan tanda komanya ya. Jadi yang kita dapat adalah 125 per 100. Setelah itu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25 ya. Sama-sama dibagi 25. 125 dibagi 25 hasilnya 5. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, jadi didapat 5 per 4. Nah, 5 per 4 ini karena pembilangnya ya lebih besar dari penyebut, maka ya dapat kita ubah ke pecahan campuran ya. Masih ingat cara mengubahnya ke pecahan campuran? Kita bagi 5 dibagi 4 dapatnya 1 ya. Sisanya 1 tuliskan jadi pembilang, penyebutnya tetap 4 ya. Nah, demikianlah materi kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Untuk lebih memahami, kalian dapat mengerjakan latihan ya yang ada di halaman 22 buku matematikamu ya. Halaman 22 itu dikerjakan nomor 1 bagian A, nomor 2 bagian B, nomor 3 bagian C, dan nomor 4 bagian D. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.